Shalom, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita kembali datang ke tempat ini dengan keadaan yang baik dan pastinya dengan pertolongan daripada Tuhan. Amin. Saya percaya bukan hanya saya yang satu pekan ini sudah diberkati oleh Tuhan, tapi Bapak Ibu Saudara mengalami hal yang sama. Dan meskipun beberapa hari kemarin cuacanya tidak baik ya Bapak Ibu, tapi saya percaya Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu pagi hari ini mari kita datang kepada Tuhan, sebab Dia Tuhan yang senantiasa menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita sampai selamanya. Mari kita datang kepada Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Untuk pertolongan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Engkaulah juru selamat kami Tuhan yang hidup. Walau ku harus berjalan
saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Tetap dalam hadirat Tuhan. Setiamu sukacita bersama Tuhan dan menyatakan bahwa Engkaulah Juru Selamat kami yang hidup Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami siap untuk memuji-Mu lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom sekali lagi. Bersukacita pada pagi hari ini. Amin. Kita mau bersorak bagi Tuhan.
Haleluya Yesus. Masuk dalam kemuliaannya, ya perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, bukanlah kita. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mazmur 62 ayat 6 berkata bahwa hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Amin. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan sembari tim musik mempersiapkan. Pujian ini dengan sepenuh hati kita.
Benar pujian ini Tuhan, bahwa kami bersama-sama dengan Engkau Bapa, kehidupan kami akan menjadi tenang. Bersama-samalah dengan kami seterusnya Tuhan. Kami membutuhkan Engkau Bapa agar kehidupan kami menjadi tenang. Tenang di dalam berbagai macam hal yang kami jalani di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di surga, pagi hari ini kami siap untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Bekali setiap kami Tuhan dengan kebenaran-Mu, agar tiap langkah-langkah kehidupan yang kami jalani, kami benar-benar beserta dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba siap memberitakan kebenaran firman Tuhan, dan jemaat siap untuk diberkati oleh Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silahkan duduk Bapak Ibu semuanya. Salam, selamat pagi semuanya. Puji Tuhan, saya melihat wajah-wajah yang luar biasa sekali pagi hari ini. Sehat semuanya, berkat kasih anugerah Tuhan, kita bisa dilayakkan Tuhan untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Baik Bapak Ibu, karena acara hari ini cukup panjang ya, kita langsung aja siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya akan masih sharing tentang suasana Pentakosta ya. Minggu kemarin kita sudah masuk di dalam hari raya Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Bagaimana 50 hari setelah kebangkitan, murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus dan gereja Tuhan berkembang secara luar biasa sekali. Dan tema pagi hari ini, Bapak Ibu, saya karena membuat tema ini menggarisbawahi dari khotbah yang disampaikan oleh Bapak Gembala minggu lalu, bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu sudah ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Maka tema yang saya buat, karena Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, maka saya membuat sebuah tema, bagaimana memaksimalkan peran Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertumbuhan gereja di dalam Kisah Para Rasul, kalau kita lihat setelah hari raya Pentakosta, pertumbuhan gereja begitu luar biasa sekali. Alkitab mengatakan bahwa tiap-tiap hari jumlah mereka ditambahkan. Bayangkan, dari belasan orang, firman Tuhan mencatat langsung berubah drastis. Dari belasan orang ya, begitu tercurah Roh Kudus, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka mengalami pengalaman-pengalaman spiritual yang luar biasa sekali. Dan Bapak Ibu tahu, kegerakan terjadi saat itu, jumlah mereka dari belasan orang menjadi 3.500 orang. Ini sebuah sejumlah angka yang cukup signifikan sekali. Waktu saya membaca firman Tuhan, berarti pertumbuhan gereja pada waktu itu dalam kurun waktu yang sangat singkat sekali, pertumbuhan gereja luar biasa sekali. Alkitab mengatakan, dan tiap-tiap hari jumlah orang-orang percaya terus ditambahkan. Bapak Ibu bayangkan, mereka sebelumnya tidak mengenal, tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Dan Alkitab mencatat setiap hari jumlah mereka terus ditambahkan. Gereja kita sudah berapa lama Bapak Ibu? Apakah tiap hari kita merasakan penambahan dari jumlah, dari angka? Kegerakan gereja saat itu menambahkan terus. Ini yang namanya pertumbuhan gereja yang sangat luar biasa sekali. Secara kuantitas, secara jumlah mereka terus bertumbuh. Tetapi apakah mereka terus bertumbuh secara angka saja Bapak Ibu di dalam pertumbuhan gereja saat itu, di dalam Kisah Para Rasul? Tidak. Kalau kita melihat, kita belajar di dalam kitab Kisah Para Rasul, setelah hari raya pencurahan Roh Kudus, bukan sekedar kuantitinya,
bukan sekedar kuantitas angka yang dijumlahkan, bukan sekedar orang-orang percaya terus berkembang, bertambah, tetapi yang perlu saya garis bawahi di dalam kisah para rasul, pada saat itu terjadi kualitas kehidupan spiritual mereka mengalami perkembangan yang sangat luar biasa sekali, Bapak Ibu. Orang-orang yang percaya, orang-orang yang baru saja percaya menjadi orang-orang Kristen saat itu mengalami sebuah kualitas kehidupan rohani yang sangat luar biasa sekali. Alkitab mencatat bahwa barang kepunyaan mereka menjadi kepunyaan mereka bersama-sama. Ingat pada waktu itu kehidupan mereka di tengah-tengah kesulitan. Kehidupan mereka di tengah-tengah penjajahan orang-orang Romawi. Dan pada saat itu orang-orang percaya ada di dalam tekanan yang sangat luar biasa sekali. Kesejahteraan hidup mereka tidak seenak pada zaman kita saat ini, Bapak Ibu. Fasilitas hidup mereka tidak selengkap fasilitas yang ada pada saat ini kalau kita bandingkan saat ini. Tetapi kehidupan mereka, pengalaman spiritual mereka, pengalaman hidup rohani mereka bertumbuh secara kualitas yang luar biasa sekali. Alkitab mencatat mereka setiap hari mengadakan persekutuan doa, setiap hari, Bapak Ibu. Bukankah ini pertumbuhan secara kualitas? Mereka setiap hari memecah-mecahkan roti. Mereka setiap hari mengadakan perjamuan kasih. Bapak Ibu, di dalam pertumbuhan gereja Tuhan selalu ada yang namanya balance antara kuantitas dan kualitas. Ini selalu beriring sejalan. Tidak bisa pertumbuhan gereja hanya bertumbuh secara angka saja. Pertumbuhan gereja selalu diiringi pertumbuhan secara angka, secara kuantitas, dan selalu diiringi secara kualitas hidup rohani mereka. Ini yang disadari oleh gereja mula-mula. Inilah yang disadari oleh orang-orang percaya pada saat itu. Mereka sadar betul, Bapak Ibu. Firman Tuhan minggu lalu juga menyinggung bahwa tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan roh Allah tinggal di dalam kamu. Di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16 mengatakan demikian. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Ayat inilah rupa-rupanya yang menyadarkan orang-orang percaya pada gereja mula-mula saat itu, sehingga mereka bisa memaksimalkan peran Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan mereka. Mereka sadar betul, Bapak Ibu, bahwa kehidupan mereka, bahwa tubuh mereka ini tempat tinggal daripada Roh Kudus. Dan mereka sadar bahwa Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan mereka ini yang harus dimaksimalkan peran mereka. Peran Roh Kudus maksud saya. Nah, kalau kita sebagai orang-orang percaya, secara kebenaran firman Tuhan kita tahu. Kita tahu bahwa hidup kita, tubuh kita ini adalah bait Allah. Kita sadar. Kita tahu kebenaran firman Tuhan bahwa Roh Kudus diam di dalam kehidupan kita. Tetapi yang menjadi persoalannya, kita sudah memaksimalkan peran Roh Kudus apa tidak di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Nah, pagi hari ini saya akan membahas bagaimana memaksimalkan peran Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Karena mau tidak mau, sadar atau tidak, Bapak Ibu harus mau bertumbuh. Nah, oleh sebab itu kita harus memaksimalkan peran Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Pertama, bagaimana kita memaksimalkan peran Roh Kudus? Yaitu kita harus bisa menjaga bahwa Roh Kudus, api Roh Kudus ini harus tetap menyala di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan di dalam Roma pasal 12 ayat 11 mengatakan demikian. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor,
biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Pada saat saya membaca di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 11 ini, rupa-rupanya ada sebuah korelasi, ada sebuah hubungan antara kerajinan dan roh yang menyala-nyala, Bapak Ibu. Maaf. Firman Tuhan mengatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Dengan kata lain, untuk menjaga roh kita agar tetap menyala-nyala, otomatis kita sebagai orang Kristen harus rajin-rajin. Tidak ada ceritanya kita malas. Jadi kalau sebagai orang Kristen kita malas, patut dipertanyakan Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita ini menyala apa tidak, kan begitu. Kalau kita balik dengan kata lain bahasa secara matematis, kalau kita ini malas, maka roh yang ada dalam diri kita ini tidak akan menyala. Atau dengan kata lain, kalau kita tidak melayani Tuhan, maka roh yang ada di dalam kehidupan kita akan padam. Bapak Ibu, Roma di dalam pasal 12 ayat 11 ini jelas sekali. Sebenarnya untuk memahami sebuah ayat firman Tuhan ini tidak dibutuhkan sebuah pengajaran teologi yang sangat mendalam, tidak Bapak Ibu. Asal kita mau terbuka kepada Roh Kudus, maka sangat-sangat simpel, sederhana sekali untuk memahami ayat ini. Kita tidak boleh untuk malas-malasan, kita harus menjaga biarlah roh kita ini menyala-nyala dan melayani Tuhan. Dengan kata lain, kalau kita aktif melayani pekerjaan Tuhan, maka sebenarnya kita telah menjaga roh kita ini terus menyala, Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya sekarang, sudah belum kita ini sadar bahwa kita ini harus menjaga roh yang ada di dalam kehidupan ini tetap menyala, Bapak Ibu? Sudahkah kita mau melibatkan aktif di dalam pelayanan? Karena dengan melibatkan aktif di dalam pelayanan, secara tidak sadar roh yang ada di dalam kehidupan kita ini terus menyala, Bapak Ibu. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 19 mengatakan, jangan padamkan roh. Jangan padamkan roh, Bapak Ibu. Kita ini semua sebagai imam-imam. Saya mengacu kepada 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan 10 bahwa mengatakan kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani. Artinya setiap orang yang percaya, kita ini adalah imam-imam. Beda pada zaman perjanjian lama. Kalau zaman perjanjian lama yang namanya imam ya khusus dari suku Lewi. Tetapi kita sebagai orang-orang percaya, kita ini menjadi imam. Dan tugas kita sebagai imam di dalam Imamat pasal yang ke-6 ayat 12 sampai 13 mengatakan, ini tugas kita sebagai seorang imam, mengatakan demikian. Imamat 26 ayat 10, 12 dan 13. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Ayat 13. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Janganlah dibiarkan padam. Tugas seorang imam. Jadi bukan tugas seorang bapak saja sebagai imam, tetapi tugas kita sebagai orang-orang percaya itu sebagai imam, menjaga api itu tetap menyala. Bagaimana caranya supaya api tetap menyala? Alkitab mengatakan, firman Tuhan mengatakan, tiap-tiap pagi imam itu harus mengatur, memberikan kayu bakar. Pokoknya yang jelas api jangan sampai padam, api terus harus menyala. Nah inilah bagaimana kita memaksimalkan peran Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Yang pertama itu tadi yang saya jelaskan, bahwa kita harus menjaga api Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita ini terus tetap menyala. Kedua, bagaimana cara yang kedua untuk memaksimalkan peran Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita? Yang kedua adalah bagaimana hidup kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Oh, kalimat ini sering kita dengar.
Kalimat ini sering kita tahu bahwa hidup kita sebagai orang percaya harus dipimpin oleh Roh Kudus. Dan itu memang Bapak Ibu. Tetapi di dalam realita fakta kehidupan kita sehari-hari, kita sudah mengizinkan Roh Kudus untuk memimpin kehidupan kita enggak? Setiap pagi tadi imam harus merawat api menyala. Setiap pagi pernah enggak kita? Sering enggak? Apakah setiap hari ataukah kadang-kadang saja kita sebagai orang Kristen untuk mengizinkan Roh Kudus ini memimpin kehidupan kita? Ingat, bukankah tubuhmu adalah bait Allah dan Roh Allah tinggal di dalam kamu? Kalau Roh Allah tinggal di dalam kamu, maka izinkan Roh Allah itu untuk memimpin kehidupan kita. Pak Didi, saya sudah minta pimpinan dari Roh Kudus. Setiap pagi saya selalu berdoa. Setiap pagi saya selalu memohon Tuhan pimpin kehidupan saya, setiap langkah-langkah kehidupan kita. Doa betul, tapi dalam realita kehidupan kita, prakteknya hidup kita benar-benar dipimpin Roh Kudus apa tidak? Tapi kalau kehidupan kita dipimpin Roh Kudus, maka sebenarnya akan terpancar di dalam kehidupan kita, di dalam perilaku tutur kata kehidupan kita. Di dalam Galatia mengatakan, maka kalau hidup kita dipimpin oleh Roh, maka hidup kita akan menghasilkan buah-buah Roh. Tetapi kebalikannya, kalau hidup kita tidak dipimpin oleh Roh, maka kehidupan kita yang akan dipimpin oleh daging. Dan kalau hidup kita dipimpin oleh daging, maka yang akan muncul adalah kebencian, fitnah, iri, dengki, dan lain-lain sebagainya. Nah, saya yakin Bapak Ibu semuanya paham. Bapak Ibu bisa merefleksi diri kita sendiri masing-masing. Apa yang muncul selama ini di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya? Apakah benar-benar hidup kita menghasilkan buah-buah Roh? Ingat, kekristenan pertama kali disebut, kekristenan pertama kali dinyatakan atau dideklarasikan itu waktu orang-orang yang ada di Antiokhia melihat bagaimana kehidupan orang-orang percaya yang benar-benar bisa menjadi berkat buat orang banyak. Bagaimana kehidupan orang-orang Kristen istilahnya, orang-orang percaya kepada waktu itu ya, pada waktu itu di Antiokhia bisa menjadi berkat. Hidupnya terus menghasilkan buah-buah Roh. Sehingga orang-orang Antiokhia melihat perbedaan ini orang Kristen dan ini bukan. Maka pada waktu itulah muncul pertama kali disebut sebagai orang Kristen di Antiokhia. Karena apa? Karena mereka melihat kehidupan orang-orang percaya bisa benar-benar menjadi berkat. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kesimpulannya, saya tidak akan panjang lebarkan karena masih ada beberapa acara. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk membaca sebuah ayat di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-30. Ayat ini berbunyi demikian, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Bapak Ibu, ayat ini meminta kepada kita sebagai orang-orang percaya, jangan sampai kita sebagai orang-orang percaya mendukakan Roh Kudus yang telah memeteraikan kita. Bagaimana mendukakan Roh Kudus? Dengan cara kita membiarkan Roh Kudus padam di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Mari tim musik kita bisa maju ke depan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak mari kita sebagai orang-orang Kristen, mulai saat ini kita mau memaksimalkan peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kita minta untuk dipimpin Roh Kudus. Kita minta supaya Roh Kudus memberikan kemampuan kita untuk kita mampu menjaga roh yang ada di dalam kehidupan kita terus menyala-nyala. Mari saya undang kita bangkit berdiri, kita akan pujikan satu pujian sebelum firman Tuhan tadi.
refnya saja ya. Kita akan pujikan satu pujian refnya saja sebelum firman Tuhan. Mari dengan memujikan pujian ini kita sambil merefleksi diri kita, bagaimana peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita masing-masing. Haleluya. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa yang mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu, Bapa. Seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah Amin Tuhan, Kau luar biasa. Kerja selalu untuk kebaikan, kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, mari saudaraku, rasakan kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu, Bapa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini. Roh Kudus yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami, tinggal di dalam kami, kiranya itu yang memaksimalkan peran kehidupan kami sebagai berkat bagi banyak orang. Biarlah Roh Kudus memberikan kekuatan buat kami, untuk kami bisa hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, untuk kami bisa menjadi garam dan terang dunia, untuk kami bisa mempermuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami. Roh Kudus kiranya menolong kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa ini ke dalam tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu.
Hari ini ada beberapa orang tua yang akan menyerahkan anaknya. Itu sebabnya saya akan mengundang keluarga-keluarga yang akan menyerahkan anaknya. Yang pertama dari Bapak Galih Andi Purnomo dengan istrinya Desi Krismawati. Silakan maju ke depan. Ya. Anak yang akan diserahkan namanya Joy Eliezer Sean Andega. Betul ya? 2 apa 1 yang diserahkan? Oh 1. Ini menyerahkan diri. Ya. Yang kedua dari keluarga Bapak Gatot Widodo dengan istrinya Kristiani Ningsih. Silakan maju ke depan, Mas Gatot. Ya, yang diserahkan anaknya adalah Christian Agastya Widiantara. Betul ya? 1 atau 2? Oh 2. Kok enggak 3 sekalian? Belum ya. Yang anak yang kedua namanya Christina Gracela Puspandari, betul ya. Yang berikut dari keluarga Dwi Arif Kristanto dan istrinya Minarti. Silakan maju ke depan. Yang akan diserahkan anaknya diberi nama Misaela Magda Sevanya. Mikaela. Kok CH? CH itu sel gitu, Misael gitu. Michelle. Waduh, Michelle. Ya. Yang berikut keluarga Andrean Budi Kusuma dengan istrinya Arnava Della Larasati. Silakan maju ke depan, Mas Andre. Yang akan diserahkan kedua anaknya. Yang pertama diberi nama Christopher Arthur Kusuma. Betul kan Andre namanya? Ya. Terus yang kedua diberi nama Vin Austin Theodore Kusuma. Betul? Ya. Yang berikut dari keluarga Bapak Sudidi dan Louis Elina. Silakan maju ke depan. Yang akan diserahkan anaknya bernama Elora Bening Pradikta. Betul ya? Ya. Baik. Saya kan sebutkan tanggal kelahiran, tadi saya kelupaan. Untuk Joy Eliezer Sean Andega dilahirkan pada di Kota Malang pada tanggal 27 Januari. Ya. Oh ya Ageng, kok di sini tidak ada? Mari Mas Ageng sama Mbak Dini, hampir ketinggalan. Mungkin Mas Andre agak geser dikit gitu ya, biar muat tempatnya. Ya, yuk nemen-nemen arek. Oh hilang. Ada yang bawa pulpoin enggak ya saya? Namanya? Nah ini saya nggak bisa sebut kalau ada pulpoin. Terima kasih. Namanya siapa? Ya maaf ya Bapak Ibu, ada
yang ketelisut satu. Kalau di tempat lain ada pernikahan massal, kalau ini penyerahan anak massal. Ya. Ada yang mau mendaftarkan diri untuk penyerahan anak? Tidak ada ya? Ya, akhirnya. Yang terakhir ya, dari keluarga Bapak Ageng dengan Ibu Dini Yulaning Tias. Anaknya diberi nama Tirsa Natania Prayogo, betul ya? Dilahirkan pada tanggal 18 April 2002. Joey tadi sudah saya sebut ya. Kemudian Christian Agastya lahir tanggal 13 Januari. Ya, betul. Christina Gracela lahir pada tanggal 19 Maret ya. Mikaela Magda Sevanya tanggal 3 November 2020. Christopher Arthur Kusuma tanggal 19 September ya, tahun 2020. Vin Austin Theodore Kusuma 26 Februari ya. Kemudian Elora Bening Pradikta tanggal 18 April. Oke. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam prosesi penyerahan anak, mari sekali lagi kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Haleluya Yesus. Allah yang kami kasihi, Tuhan yang sungguh mengasihi kami. Pagi hari ini Engkau melihat anak-anak kecilmu datang ke hadirat-Mu. Kedua orang tua mereka merasa tidak mampu mengasuh mereka tanpa pertolongan-Mu. Itu sebabnya mereka menyerahkan anak-anak mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu, agar pertumbuhan mereka, perkembangan mereka, bahkan sampai mereka dewasa dan pada akhirnya kembali kepadamu ada di dalam penyertaan-Mu. Mereka akan menjadi orang-orang yang luar biasa, menjadi orang-orang yang akan membanggakan kedua orang tua dan mempermuliakan nama Tuhan dalam kehidupannya. Oleh karena Engkau ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, penyerahan anak ke hadirat Tuhan adalah satu bukti kesadaran orang tua bahwa anak-anak kita pun terhisap dalam pusaka perjanjian berkat Allah yang ditujukan kepada semua orang percaya kepada Allah Bapa demi Tuhan Yesus Kristus. Nah, semua orang tua ya memperhatikan kalimat-kalimat saya. Saudara-saudara kekasih telah yakin bahwa penyerahan anak ini ke hadirat Tuhan adalah perintah Tuhan dan kenyataan iman saudara-saudara agar anak ini dikuduskan dan beroleh hak waris pusaka perjanjian berkat Tuhan. Maka saudara-saudara sebagai orang tua yang mengasuh anak ini hendaknya berjanji menerima tugas ilahi untuk mendidik anak-anak ini agar takut akan Allah Bapa demi Tuhan Yesus Kristus. Nah, akan ada dua pertanyaan. Nah, saya harap yang menjawab nanti para suami ya, dan seragam ya, sama-sama, jangan ada yang ketinggalan. Semua jawabannya adalah ya. Kalau ada yang tidak, silakan duduk kembali, ya kan? Jawabannya adalah ya. Pertanyaan pertama kepada semua keluarga. Meskipun anak kita ini dilahirkan dalam keadaan dosa,
Namun percayakah saudara bahwa anak saudara ini terhisap juga dalam waris perjanjian berkat Allah? Dan oleh sebab itu, saudara sebagai anggota sidang jemaat Tuhan harus menyerahkannya ke hadirat Tuhan. Apa jawaban bapak-bapak? Garot gak kerungu? Oh ya. Pertanyaan yang kedua. Apakah saudara berjanji hendak mendidik anak ini sejak sekarang dan seterusnya dalam percaya pada Tuhan Yesus Kristus dan menurut kehendak Allah sebagaimana yang dinyatakan dalam firman-Nya? Apa jawab bapak-bapak? Ya, puji Tuhan. Silakan tunduk kepala, kita akan berdoa. Saya akan mendoakan untuk setiap anak-anak yang diserahkan. Haleluya. Mari kita tunduk kepala sebentar. Tuhan, kembali kami datang ke hadirat-Mu untuk menyerahkan anak-anak ini ke dalam tangan-Mu. Hamba akan berdoa buat mereka, kiranya doa-doa kami Engkau dengar dan Engkau menjawab sesuai dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Haleluya Yesus. Pada akhirnya ya Tuhan, anak-anak ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya pertumbuhan mereka, perkembangan mereka ada di dalam tangan-Mu, mulai detik ini, saat ini, sampai selama-lamanya. Anak-anak ini akan bertumbuh menjadi orang-orang yang luar biasa,
yang membanggakan kedua orang tua, mempermuliakan nama Tuhan, dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Terima kasih Tuhan. Kami memberkati mereka di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mungkin bisa menghadap ke sana bagi yang mau ambil foto, ini mumpung rame-rame. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Tuhan memberkati. Untuk para orang tua, jangan lupa akte penyerahan anaknya bisa langsung diambil. Nanti hubungi Ibu Ilani. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan yang sudah disampaikan, dan kita juga bersama-sama mengikuti penyerahan anak. Sekarang tiba saatnya kita untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saya undang maju ke depan untuk petugas persembahan. Saudari Damara minta tolong pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas firman yang telah Kau berikan pada pagi hari ini Tuhan. Selagi kami akan memberikan sebagian dari apa yang kami punya, biarkanlah ini menjadi kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Selamat menabur. mengakhiri ibadah kita, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita kembali datang kepada Tuhan. Kita mau katakan Tuhan adalah juru selamat kita.
terimalah sekarang segala berkat, rahmat dan kasih sayang dari Allah Bapa kita, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan dan sukacita di dalam Roh Kudus, kiranya melimpahi kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati, silakan duduk saat teduh.